What the hell? Film ini dibuka dengan suasana di kantor polisi. Terlihat sekelompok geng yang sedang mengamuk karena istri muda dari ketua geng merasa diperlakukan tidak adil oleh pihak kepolisian. Masalahnya, istri muda itu sebelumnya meludahi salah satu polisi dan akibatnya malah dibalas perlakuan kasar. Merasa marah, ketua geng langsung mengajar komandan polisi. Setelah melampiaskan amarahnya, mereka pun keluar dari kantor polisi. Tapi saat mereka baru saja keluar, ternyata sudah ada banyak geng lain yang mengepung mereka. Geng ini dikenal sebagai geng kapak, kelompok paling sadis dan paling ditakuti di kota. Tanpa banyak bicara, geng kapak langsung membantai geng yang baru saja mengacau di kantor polisi. Belakangan terungkap, geng kapak ini ternyata memang disewa oleh pihak kepolisian untuk membereskan masalah tersebut. Setelah itu, film berpindah ke sebuah rumah susun bernama Komplek Babi. Di tempat ini, semua orang hidup damai dan tidak tertarik pergi ke kota, apalagi bergabung dengan geng manapun. Warga di sana hidup rukun, saling toleransi, dan berdampingan dengan tenang. Namun ketenangan itu mulai terusik saat dua pemuda pengangguran datang, Sing dan Bon. Datang ke sana, mereka mengaku sebagai anggota geng kapak dan mencoba memalak sebuah pangkas rambut. Tapi si tukang cukur tidak gentar sedikit pun menghadapi Sing. Tak lama, para penghuni komplek berdatangan, membuat Sing merasa terdesak dan akhirnya menantang mereka semua. I'll tell you what. You take the first crack. Put it right here. Dalam adegan ini, Sing justru dipermalukan oleh seseorang ibu-ibu bernama Madam Chan yang mengajarnya menggunakan sendal swallow. Tak terima dengan perlakuan itu, Sing pun menyalakan petasan sebagai tanda untuk memanggil bantuan dari geng kapak. Namun petasan itu malah jatuh dan mengenai kepala salah satu petinggi geng kapak. Melihat situasi memburuk, Sing dengan cepat menyalahkan warga setempat, mengatakan bahwa merekalah yang menyerang. Dari sinilah kekacauan di Komplek Babi dimulai. Saat para anggota geng kapak mulai mengamuk, Madam Chan yang menyadari situasi berbahaya langsung berlari menuju rumahnya. Ketika salah satu tukang cukur hampir menjadi korban, tiba-tiba petinggi geng kapak terpental dan mengalami luka serius. Di sini mereka semua bingung, siapa yang berani membuat bos mereka seperti itu. Kemudian mereka memutuskan untuk memanggil bala bantuan. Tak berselang lama, datanglah seluruh anggota geng kapak dan mulai mengacak-acak komplek tersebut. Kekacauan semakin menjadi hingga ketua geng kapak yang bernama Sum berniat membakar seorang ibu dan anaknya hidup-hidup demi memaksa pengakuan siapa yang telah menyerang anak buahnya. Ketika korek api akan dilemparkan, tiba-tiba seseorang muncul dan menangkap korek tersebut. Ia adalah Taylor. Ia kemudian mengaku bahwa dirinya lah pelakunya. Setelah itu terjadilah pertarungan sengit antara geng kapak dan Taylor. Tak lama kemudian muncul para pendekar di komplek tersebut dengan kemampuan luar biasa. Mereka bertiga berhasil membantai habis semua anggota geng kapak. Kedua pendekar tersebut bernama Choli dan Donat. Atas kejadian itu, Sum sangat marah dan mulai berasumsi bahwa peristiwa ini adalah ulah dari Sing dan Bon. Ketika Sing dan Bon hendak dieksekusi, Sing berhasil melepaskan diri dari borgolnya dan akhirnya selamat. Melihat kejadian tersebut, Sum cukup takjub dengan keterampilan yang dimiliki Sing. Sing dengan mudah membuka borgol hanya dengan sebuah kawat. Singkatnya, mereka berdua pun dibebaskan. Di situ Sing meminta kepada Sum untuk bergabung dengan geng kapak. Namun Sum memberikan satu syarat. Mereka harus membunuh seseorang agar bisa menjadi anggota geng kapak. Like those bums back there. They have no ambitions and no future. Di sebuah jalan, Sing yang penuh ambisi mulai bercerita tentang masa lalunya kepada Bon. Ia menceritakan bahwa dulu dia belajar kungfu dari sebuah buku yang ia beli dari seseorang pengemis. Di dalam buku tersebut tertulis tentang sebuah jurus mematikan bernama Tapak Buddha. Sing kecil pun berlatih keras hingga akhirnya bisa menggerakkan sebuah pohon yang kebetulan tertiup angin. Merasa cukup kuat, ia pun ingin menguji kemampuannya dengan menyelamatkan seorang gadis yang sedang dibuli. Namun bukannya jadi pahlawan, Sing kecil malah dikeroyok oleh anak-anak tersebut. Dari situ, ia mulai menyadari bahwa kekuatan saja tidaklah cukup, dan itulah awal mula Sing bertekad untuk menjadi kuat dan bergabung dengan gangster.
Kembali ke komplek babi, terlihat Madam Chan sedang memarahi ketiga orang yang melawan geng kapak kemarin karena dianggap telah melakukan kekerasan. Namun warga komplek justru membela mereka bertiga dan menyudutkan Madam Chan. Akhirnya, Madam Chan berteriak keras yang begitu kuat sampai membuat mereka semua terdiam. Pada saat yang sama, Sing dan Mon berada di sana untuk membalas perbuatan Madam Chan. Sing berencana menghabisi Madam Chan dengan pisau. Kemudian Sing melemparkan pisau, namun dengan kocaknya, pisau tersebut malah mengenai dinding dan mantul kembali ke tubuhnya sendiri. Melihat kekacauan tersebut, Madam Chan akhirnya menyadari keberadaan mereka. Please spare me that. Dalam kepanikan, Bon malah menjatuhkan keranjang yang berisi ular kobra tepat di tubuh Sing, yang membuat mulutnya dicaplok oleh ular tersebut. Lalu Madam Chan segera mengejar Sing dan terjadilah kejar-kejaran seru. Di markas geng kapak, Sum sedang mendiskusikan dua pendekar kecapi yang memerintahkan kedua pendekar itu untuk membalaskan dendam terhadap warga komplek babi. Sementara itu, ketiga pendekar yang baru saja diusir oleh Madam Chan saling berpamitan karena mereka diusir oleh Madam Chan karena terlibat dalam peristiwa dengan geng kapak kemarin. Tiba-tiba pendekar kecapi sudah berada di sana dan Taylor harus mati dengan kepala terputus. Sedangkan Choli pun kewalahan menghadapi pendekar kecapi yang satunya. Namun pada saat restart, Donat datang membantunya. Sayangnya Donat tidak cukup kuat untuk melawan pendekar kecapi, sehingga ia pun kalah. Di detik terakhir, Madam Chan dan suaminya datang membantu. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil mengalahkan pendekar kecapi. Kemenangan tersebut membuat Sum dan tangan kanannya ketakutan karena diancam oleh Madam Chan. Keep it down. Don't you have any manners? This a work. This is a stick up. Where's the money? Scene berpindah ke Sing dan Bon yang sedang merampok seorang penjual es krim. Ternyata, penjual es krim tersebut adalah seorang wanita bisu yang pernah ditolong Sing waktu kecil dulu. Wanita itu memberikan sebuah lollipop yang ia simpan untuk Sing sebagai tanda terima kasih. Namun kali ini, Sing malah membuang lollipop tersebut. Saat Sing termenung, ia dihampiri oleh dua orang anggota geng kapak dan dibawa ke markas mereka. Ternyata Sing sudah diterima sebagai anggota geng kapak dan diberikan tugas untuk menangkap seorang pendekar tak terkalahkan bernama Beast. Malam itu juga Sing dibawa ke sebuah rumah sakit jiwa yang menampung orang-orang berbahaya. Sing berhasil membawa Beast ke markas geng kapak. Namun Sum tidak percaya bahwa Beast adalah pendekar tak terkalahkan. Beast kemudian mengambil pistol dan mengarahkannya langsung ke kepalanya sendiri. Ketika peletup sudah ditarik, Beast berhasil menangkap peluru tersebut hanya dengan 2 jari. Melihat kejadian itu, semua orang di ruangan tersebut langsung menunduk di hadapan Beast. Tak lama setelah itu, Beast menemukan Madam Chan dan suaminya yang sedang berjudi di kasino milik Sum. Karena mereka sama-sama pendekar, tentu saja mereka saling mengenal. Namun karena perbedaan prinsip, pertarungan hebat pun terjadi. Setiap pukulan dan tendangan yang diberikan tidak mempan sama sekali kepada Beast. Karena tidak ada cara lain untuk mengalahkannya, Madam Chan pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Auman Singa. Namun Beast tetap berdiri kokoh seperti tidak merasakan apa-apa. Madam Chan pun kembali menggunakan Auman Singa, kali ini dengan bantuan sebuah lonceng yang menghasilkan suara jauh lebih dahsyat. Serangan tersebut membuat Beast terpental dan bercucuran darah. Namun Beast yang tak mau kalah kembali melancarkan serangan diam-diam.
Ketika tiga pendekar itu saling mengunci satu sama lain, tiba-tiba Sing datang dengan sebuah balok dan memukul kepala Beast. Sehingga Beast sangat marah dan langsung membalas dengan memukul Sing hingga kepala Sing masuk dalam lantai. Karena itu, Madam Chan dan suaminya terpaksa kabur membawa Sing. Di sini Sum yang banyak bicara malah dipukul oleh Beast hingga kepalanya berputar 360 derajat. Akhirnya Beast menjadi ketua baru geng kapak. Kemudian Sing berpindah ke sebuah kuil. Di sana Madam Chan dan suaminya sedang meratapi kondisi Sing yang terluka parah. Melihat itu, mereka memutuskan untuk melakukan pengobatan Cina kuno guna menyembuhkan Sing. Butuh waktu yang lama, namun tak diduga Sing sembuh dengan sangat cepat. Ternyata sejak kecil Sing sudah memiliki aliran Qi yang sangat hebat. Kemampuan alami ini membuatnya menjadi pendekar terkuat nomor 1 yang pernah ada. Sekarang Sing sudah sangat sehat dan lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini bisa dibuktikan melalui pertarungannya melawan ratusan geng kapak. Sing dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Kini kita akan menyaksikan pertarungan antara Beast dan Sing. Berbeda dari sebelumnya, kini Beast merasakan setiap pukulan yang dilancarkan oleh Sing. Karena tak ada pilihan lain, Beast pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Katak Birahi. Namun jurus itu terlalu kuat untuk ditandingi oleh Sing. Akhirnya Sing terlempar jauh ke udara. Namun dia mengingat kembali jurus yang ada di buku yang ia beli waktu kecil, yaitu jurus Tapak Buddha. Dengan melesat dari atas, Sing kembali turun dan menghasilkan tekanan udara yang cukup kuat. Membuat Beast tak bisa menghindar, yang membuat Beast tak berdaya dan memohon ampun. Namun di sini Beast memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Sing. Di sini Sing menggunakan jurus yang sama tepat di sebelah kepala Beast. Beast pun bertanya jurus apa itu. Sing menjawab, jika kau mau, aku akan mengajarimu. Akhirnya Beast mengakui Sing adalah guru. Film pun berakhir dengan seorang gadis yang mendekati sebuah toko lollipop yang ternyata adalah toko milik Sing. Lalu film pun selesai.